Adrian Doria adalah seorang pengusaha teknologi dari Spanyol. Ia dikenal sebagai pria yang cerdas, ambisius, dan punya reputasi bersih di publik. Namun di balik kesuksesannya, Adrian menyimpan hubungan gelap dengan seorang fotografer wanita bernama Laura Vidal, dan hubungan ini berlangsung secara diam-diam karena Adrian sudah memiliki seorang istri dan seorang putri. Suatu hari, Adrian dan Laura melakukan perjalanan bersama menggunakan sebuah mobil. Namun, di tengah perjalanan di sebuah pegunungan sepi, mereka terlibat kecelakaan fatal. Mobil mereka menabrak sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang remaja laki-laki bernama Daniel Garrido. Di momen ini mereka dibuat sangat amat panik dan ketakutan karena Daniel seketika meninggal dunia. Mereka berdua menghadapi sebuah pilihan yang sangat sulit, yakni melapor ke polisi. Tentu itu akan merusak karirnya, atau menyembunyikan kejadian ini, dan akhirnya mereka memilih untuk menyembunyikan insiden ini. Namun sialnya, ketika mereka hendak pergi, mobil mereka mogok dan mau tidak mau mereka pun harus segera mengevakuasi Daniel dan mobilnya sebelum ada orang lewat ke sana sebagai saksi atas insiden itu. Tak lama mereka berdua pun dibuat panik lagi karena ada satu mobil yang akan lewat ke sana. Laura dengan cepat membuat skenario seolah-olah mobil sedan itu adalah miliknya dan Adrian sudah menabraknya, di mana mereka berdua tak ingin ada saksi di insiden tersebut. Hingga ketika mobil itu mendekat, mobil itu dikendarai oleh seorang pria bernama Joko, di mana Joko menawarkan sebuah bantuan. Namun fokus mereka pun dibuat pecah ketika HP Daniel berbunyi dan Laura memasukkan HP itu ke kantongnya. Dan untungnya Joko tidak curiga, lalu Joko pergi dari sana. Selanjutnya mereka pun memindahkan jasad Daniel ke dalam bagasi mobilnya Daniel, lalu Adrian membawanya ke pinggir danau, di mana Adrian mendorong mobil itu ke danau, lalu membiarkannya tenggelam agar tampak seperti kecelakaan. Selanjutnya Laura pun menjemput Adrian di sebuah tempat. Laura nampak sangat ketakutan karena ketika Adrian menenggelamkan mobil Daniel, ada seorang bapak-bapak bernama Thomas yang lewat di sana lalu menolongnya. Dan karena mobil Adrian mengalami kerusakan di bagian elektriknya, mau tidak mau mereka harus membawanya ke rumah Thomas untuk diperbaiki. Saat di rumah Thomas, Laura pun disambut dengan hangat oleh istrinya Thomas bernama Elvira. Dia diajak minum teh dan bercerita tentang kehidupan Elvira, dan ketika Elvira bercerita tentang anaknya dan menunjukkan foto anaknya, betapa terkejutnya Laura karena faktanya Thomas dan Elvira adalah orang tua Daniel. Sampai akhirnya ketika Thomas datang dan memberitahu bahwa mobil Laura sudah selesai diperbaiki. Hingga ketika Laura akan pergi dari sana. Betapa terkejutnya Laura ketika Elvira akan menelpon Daniel, dan sialnya HP Daniel masih ada di kantong bajunya Laura. Dengan cepat Laura menaruh HP itu di bawah bantal sofa, dan beruntungnya Thomas dan Elvira menganggap bahwa Daniel lupa membawa HP-nya. Sí. No está con sus amigos y mi mujer se imagina que soy yo. Yo me tengo que ir, de verdad, es que se me ha hecho muy tarde. ¿Se le habrá caído sin darse cuenta? Selanjutnya mereka berdua pun membuang mobil mereka untuk menghilangkan jejak mereka. Lalu mereka berdua berjanji tidak akan bertemu lagi untuk selama-lamanya dan menjalani hidup secara normal. Di momen ini mereka berdua pun kembali ke pasangannya masing-masing. Mereka menjalani hidup seperti biasa dan nampak tidak terjadi apa-apa. Hingga ketika Adrian tengah nyebat di kantor, ada sebuah surat yang datang untuknya yang tertulis dari Daniel Garrido, dan isinya adalah sebuah iPod dan sebuah foto danau, di mana iPod itu berisikan sebuah rekaman suara yang meminta Adrian untuk membayarnya sebanyak 100.000 euro karena orang itu tahu apa yang sudah dilakukan Laura dan Adrian.
Karena masih misterius dan demi kelancaran ceritanya, kita sebut saja orang itu Wak Yeng. Di sini Wak Yeng meminta Adrian dan Laura untuk mengantarkan uang ke sebuah hotel yang terletak di sebuah daerah terpencil, dan saking terpencilnya tempat itu hanya bisa didatangi dengan menggunakan kereta, di mana Wak Yeng meminta Laura untuk membuang HP-nya ke sebuah tong sampah, dan Wak Yeng memintanya segera pergi ke hotel itu karena dia sudah memesan kamar di sana untuk meletakkan uang itu. Hingga ketika mereka sampai di kamar yang sudah dipesan, terlihat ada sebuah siluet pria dari dalam lemari. Tak lama mereka pun mendapat pesan yang dikirim dari HP-nya Laura yang dibuang tadi. Adrian langsung mengajak Laura pergi karena dia sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan. Sampai akhirnya ketika mereka bersiap akan pergi, lalu yang terjadi... Es una trampa. Nos vamos. Saat sadar, Adrian pun mendapati bahwa Laura sudah kaku tidak bernyawa. Kepalanya dihantam oleh sebuah benda tumpul dan uang yang mereka bawa tadi sudah berserakan di sana. Tak lama kamar mereka pun sudah dikepung oleh polisi, sehingga Adrian ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Laura. Dan yang membuat kasus ini semakin rumit, Adrian ditemukan terkunci bersama jasadnya Laura. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sana, dan Adrian menjadi tersangka utama sehingga membuat berita itu viral di mana-mana. Asesinada por su amante Adrián Doria y artista visual como el emprendedor del año. Menjelang persidangan, Adrian ditemui oleh seorang pengacara senior terkenal bernama Virginia Goodman, di mana Goodman dikenal sebagai ahli membongkar kasus mustahil. Ia memberitahu Adrian bahwa jika Adrian ingin bebas dari kasus ini, ia harus menceritakan versi terbaiknya, dan selama 1 malam penuh, Adrian menceritakan kejadian demi kejadian kepada Goodman. Di sini Adrian mulai bercerita bahwa mereka diperas oleh seorang misterius. Entah apa tujuannya, karena apabila orang tersebut menginginkan uangnya Adrian dan orang itu menghabisi nyawanya Laura, tentu uang yang dibawa mereka akan ikut dibawanya. Goodman yang mendengarnya pun memintanya untuk cerita jujur, detail dan secara terperinci karena ia merasa bahwa cerita Adrian seolah dibuat-buat. Hingga Goodman menunjukkan sebuah koran yang ada berita tentang Daniel dan bertanya apakah Adrian terlibat dalam kasus ini. No me mienta más. Ni usted es más listo que yo. Ni habrá salvación sin sufrimiento. Di sini Adrian mulai mau bercerita tentang kecelakaan yang sudah mereka alami sebelumnya, dan Daniel adalah korban dari kecelakaan itu. Adrian curiga bahwa orang yang sudah memeras mereka adalah Joko karena saat itu yang berpotensi besar menjadi seorang saksi hanya Joko sendiri. Akan tetapi Goodman justru semakin curiga karena Adrian bercerita sangat berbelit-belit dan tidak konsisten. Jadi gini, awal-awal si Adrian ini ngomong bahwa Joko pelakunya dan dia berpotensi sebagai pelaku pemerasan sekaligus pelaku yang ngilangin nyawanya Laura. Tiba-tiba berubah pengakuan si Adrian, malah ngomong Thomas yang memeras dia dan ngilangin nyawanya Laura dengan bantuan Elvira. Karena Elvira bekerja di hotel itu dan Adrian ngeliat ada wajahnya Elvira di foto penangkapan Adrian dengan alasan Thomas sudah tahu bahwa Daniel meninggal gara-gara mereka berdua. Di momen ini, Goodman berusaha membantu Adrian dengan membuatkan sebuah alibi. Ketika sidang nanti, Adrian diminta bercerita orang yang sudah terlibat kecelakaan dengan Daniel hanya Laura seorang, dan Adrian hanya membantu Laura untuk menghilangkan jejaknya dengan alasan Adrian kasihan ke Laura. Masalahnya mereka butuh meletakkan sebuah barang bukti di dalam mobilnya Daniel berupa benda milik Laura di mobil itu, dan masalahnya lagi Goodman butuh lokasi di mana Adrian menenggelamkan mobil itu agar mereka bisa meletakkan gelang Laura di mobil itu. Adrian yang mendengarnya pun masih merasa ragu karena sebelumnya Adrian meminta anak buahnya yang bernama Felix untuk melacak dan mencari Joko, dan Felix hingga detik ini belum menemukan di mana Joko berada.
Goodman justru berkata bahwa dalam kasus Adrian, mereka tidak mempunyai satu pun saksi dan Goodman sebelumnya hanya berbohong agar Adrian mau menceritakan detail kasusnya ini dengan penuh kejujuran. Loh. Kayak ada yang aneh. Mendengar hal itu, Adrian pun langsung menandai di sebuah peta di mana dia membuang mobilnya Daniel. ¿Dónde lo sepultó? No me ha dicho la verdad desde el principio. ¿Dónde le sepulten? Selanjutnya, Adrian mengatakan sebuah pengakuan yang sangat amat wadididau, di mana ternyata ketika dia membuang mobilnya Daniel, ada sebuah ketukan dari dalam mobil itu karena faktanya saat itu Daniel masih dalam keadaan hidup. Adrian yang sudah terlanjur dan ingin menghilangkan bukti kejahatannya, dia justru menenggelamkan mobil itu bersama Daniel yang masih dalam keadaan hidup. Goodman yang mendengarnya pun sangat amat marah karena sedari tadi Adrian nampak seperti mempermainkannya dan Goodman mengungkapkan argumennya jangan-jangan otak dari pembunuhan Daniel adalah Adrian dan Laura terpaksa mengikuti arahan dari Adrian. Jadi gini, aku jelasin ya. Dari awal cerita si Adrian ini cerita seolah-olah orang yang jahat itu si Laura, bukan Adrian. Jadi waktu kecelakaan itu seolah-olah Laura lah yang jadi otak dari penghilangan jejak kematian Daniel. Dan Adrian hanya berperan sebagai peran pembantu dalam kasus ini, tapi setelah mendengar cerita demi cerita yang diungkapkan sama Adrian, justru tanpa si Adrian sadari, dia membuka fakta yang aslinya. Karena faktanya otak dari penghilangan jejak ini dilakukan oleh Adrian dan Laura berperan sebagai pembantu. Karena logika sederhananya gini, kalau memang si Laura yang jadi otak penghilangan jejak kematiannya Daniel, ya yang buang mobilnya Daniel itu bakalan Laura, bukannya Adrian. Jadi dari awal kecelakaan si Laura ini maunya langsung lapor polisi supaya masalahnya cepat selesai. Tapi si Adrian mencegahnya karena kalau sampai dia berurusan sama polisi apalagi menyangkut nyawa orang lain tentunya bakal ngancurin karirnya. Ya memang karir si Adrian terselamatkan tapi tidak untuk Laura. Sejak saat itu Laura pun mengalami depresi yang sangat amat hebat dan bahkan rambutnya sedikit demi sedikit rontok. Makanya waktu dia meninggal dalam keadaan rambut pendek. Sampai akhirnya dalam keputusasaannya Laura melaporkan semuanya ke Elvira bahwa orang yang sudah menghilangkan nyawanya Daniel adalah mereka berdua karena sebuah kecelakaan. Untuk itu Laura pun menyusun rencana untuk melakukan tindakan damai dengan keluarganya Daniel dengan meminta Adrian membawa sejumlah uang untuk kompensasi. Hingga saat mereka bertemu di kamar hotel, Laura pun bercerita bahwa dia sudah melaporkan semuanya ke Thomas dan dia ingin mereka mengakui semuanya, memberitahu di mana lokasi Adrian membuang mobilnya Daniel dan mereka menyerahkan diri ke polisi. Di momen ini Adrian yang masih saja memikirkan dirinya sendiri justru menghantam Laura dengan sebuah batu hingga meninggal dan menghambur-hamburkan uang itu. Dan untuk menutupi tindakannya, dia dengan sengaja menghantamkan kepalanya di kaca sampai pingsan dan mengarang cerita bahwa mereka sudah diserang oleh seorang misterius yang sudah berniat memeras mereka. Incluso de cargarles a ellos con la muerte de su amante, ¿saben? Que usted es capaz de... Hoy se quedó atrapado en una habitación de la que era... Adrián, y nos vamos a entregar. ¿Vas a contarles dónde enterraste a su hijo? Vamos a darles el dinero. Kemudian Goodman pun menunjukkan sebuah fakta, di mana ternyata Thomas sudah beberapa minggu ini menyewa apartemen yang berada tepat di depan apartemennya Adrian. Thomas merasa bahwa dia tidak akan bisa mengandalkan polisi untuk melawan Adrian yang memiliki uang yang sangat amat banyak dan tanpa dia sadari, Thomas menjadi bayang-bayangnya Adrian. Di sini Adrian masih saja tidak mau mengakui kejahatannya. Dia masih menyalahkan Thomas yang sudah menghilangkan nyawanya Laura karena di foto saat penangkapan Adrian ada wajahnya Elvira di mana Goodman meminta Adrian untuk memperhatikan foto itu karena faktanya foto itu adalah editan dan ketika Adrian menyadarinya dia tidak bisa mengelak lagi dan dia langsung mengakuinya. Reflejo en el espejo. Está trucada, es un montaje. Día no trabajaba, se lo acabo de contar. Admita de una vez que mató a Laura. La maté.
Tak lama setelah itu ada sebuah voice note dari Felix yang meminta Adrian untuk segera menelpon balik. Goodman yang mendengarnya pun minta Adrian untuk mengangkat telepon itu sementara dia akan pergi keluar. Di sini Felix memberitai bahwa dia berhasil menemukan Joko dan menyogoknya agar dia seolah-olah tidak melihat Adrian di TKP. Namun di tengah-tengah itu, tiba-tiba telepon mereka pun sedikit terganggu karena terkena sebuah radiasi di mana faktanya sedari tadi percakapan Adrian dan Goodman sudah disadap dan direkam oleh Thomas dari rumahnya. Dan plot twist yang paling wadididaunya adalah faktanya sedari tadi orang yang berbicara dengan Adrian adalah Elvira yang sudah menyamar menjadi Goodman. Soy Virginia Goodman. Contarles la verdad de lo que le pasó a mi hijo. Pada akhirnya Adrian pun ditangkap. Semua kebohongannya hancur oleh rencana balas dendam yang disusun dengan kesabaran bertahun-tahun. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita bahwa kebohongan mungkin bisa menunda hukuman, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri dan ketika saat itu tiba, tidak ada tempat untuk bersembunyi dan film ini juga bukan sekedar film tentang pembunuhan, melainkan tentang bagaimana kebohongan sedikit demi sedikit akan memakan penciptanya sendiri. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.